Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rido Alexander Papahan dengan NIM 11S23010 dari Prodi Informatika Angkatan 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai subnetting dan perhitungan IP address. Tujuan dari dibuatnya video ini yaitu yang pertama, untuk menjelaskan apa itu IP address dan bagaimana cara kerjanya. Yang kedua, mengapa subnetting diperlukan. Yang ketiga, langkah-langkah melakukan subnetting. Dan yang keempat, contoh soal subnetting lengkap dengan pembahasannya. Oke, pertama kita ke IP address. Definisi dari IP address adalah alamat unik yang diberikan ke perangkat dalam jaringan untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi satu sama lain. Format API address V4 yaitu terdiri dari 32 bit yang terdiri dari 4 oktet, dipisahkan dengan tanda titik. Contohnya dapat dilihat 192.168.1.1. Setiap oktet memiliki nilai antara 0 sampai 255. Nah, klasifikasi subnetting ada dari tiga kelas. Yang pertama, kelas A, biasanya digunakan untuk jaringan skala besar, seperti ISP. Rentangnya yaitu mulai dari 0.0.0.0 sampai 127.255.255.255. Default subnet max yaitu 255.0.0.0. Nah, mengapa 255 di awal? Karena prefixnya kelas A adalah /8. Kemudian untuk kelas B, untuk jaringan skala menengah, seperti perusahaan. Default standard max-nya yaitu 255.255.2.0.0. Nah, ini prefixnya adalah /16, jadi tambah 8 dari yang sebelumnya. Kemudian untuk kelas C adalah jaringan skala kecil, seperti LAN. Rentangnya ya mulai dari 192.0.0.0 sampai 223.255.255.255. Default subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Prefixnya tambah 8 dari sebelumnya yaitu /24. Nah, yang selanjutnya apa apa itu fungsi dari subnetting? Ada tiga fungsi. Mengapa kita perlu subnetting? Yang pertama untuk pengelompokan jaringan. Untuk memisahkan jaringan menjadi subjaringan yang lebih kecil, sehingga lebih mudah untuk kita kelola. Kemudian efisiensi alokasi IP address, yaitu untuk mengurangi pemborosan alamat IP. Kemudian untuk keperluan keamanan, subnetting memisahkan segmen jaringan untuk meningkatkan keamanannya. Oke, yang selanjutnya, langkah-langkah apa ya saja yang perlu dilakukan untuk melakukan subnetting? Yang pertama, memahami CIDR, yaitu Classless Inter Domain Routing. Contohnya seperti jika diberikan IP address 192.168.1.0/24, maka kita harus memahami bahwa itu artinya terdapat 24 bit untuk network dan 8 bit untuk host. Kemudian kita perlu menghitung jumlah subnet dan host. Untuk menghitung jumlah subnet yaitu rumusnya adalah 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah bit yang dipinjam untuk subnet. Kemudian rumus host per subnet, yaitu 2 pangkat M kurang 2, di mana M adalah jumlah bit untuk host. Kemudian untuk menentukan rentang IP dalam subnet. Subnet max membantu menentukan blok subnet, seperti 256 kurang nilai oktet terakhir subnet max. Nah, kita langsung saja ke penjelasan contoh soalnya. Yang pertama, tentukan subnet max. Nah, diberikan IP address 192.168.10.0/26. Maka kita diminta untuk mencari pertama subnet max-nya, kemudian jumlah subnet yang dihasilkan, kemudian jumlah host per subnet, dan rentang IP address dalam satu subnet. Nah, setelah kita melihat soalnya tadi, kita bisa langsung tahu bahwa dia adalah /26. Itu artinya terdapat 26 bit untuk network dan 6 bit untuk host. Kemudian subnet max-nya kita konversi /26 ke dalam bentuk binar, seperti yang dapat dilihat pada layar. Nah, jika kita mengubah bilangan binar ini menjadi bilangan desimal, maka kita akan mendapatkan subnet max sebagai berikut, yaitu 255.255.255.192. Nah, untuk jumlah subnetnya 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. Mengapa 2 pangkat 2? Karena seperti yang kita ketahui, eh, default subnet kelasnya adalah 24. Maka 26 kurang 24 adalah 2.
Maka kita pangkatkan 2 dengan 2 menjadi 4 subnet. Kemudian jumlah host per subnet. Tadi seperti yang kita ketahui untuk menentukan berapa biner untuk eh, jumlah biner untuk host adalah 32 dikurangi 6, 26. Maka hasilnya adalah 6. Dan rumusnya adalah 2 pangkat 6 dikurang 2. Maka akan ada 62 bit, 62 untuk host. Kemudian blok subnet. Bloknya adalah 256 dikurang 192, maka akan ada 64 untuk satu subnet. Subnet pertama yaitu 192.168.10.0 sampai 192.168.10.63. Subnet kedua yaitu 192.168.10.64 sampai 192.168.10.127. Nah, untuk soal kedua, kita adalah materi untuk membagi jaringan menjadi 3 subnet. Nah, diberikan network ID 192.168.10.0/24. Tugas kita di sini adalah untuk membagi jaringan tersebut menjadi 3 subnet, di mana tiap subnet harus memiliki jumlah host maksimal yang sama. Nah, yang pertama, cari subnet max baru untuk masing-masing subnet. Yang kedua, jumlah host yang dapat ditampung oleh setiap subnet. Dan yang ketiga, range IP address untuk masing-masing subnet. Langkah pertama, mencari subnet max baru. Nah, karena subnet max awal ada 24 yang memiliki 256 alamat IP termasuk network dan broadcast. Kita ingin membagi menjadi 3 subnet nih. Nah, karena jumlah subnet harus dalam kelipatan 2, kita perlu membuat 4 subnet. Untuk mendapatkan 4 subnet, kita meminjam 2 dari bagian host. CIDR baru menjadi slash 26. Nah, mengapa kita perlu meminjam dua bit baru dari host? Karena seperti yang saya katakan tadi, default untuk kelasnya adalah slash 24. Di mana slash 24 artinya maka ke 256 alamat IP tersebut hanya bisa dibagikan untuk satu subnet saja. Nah, untuk membentuk 3 subnet, kita perlu meminjam 2 lagi karena 2 pangkat 2 akan menjadi 4 dan 4 subnet cukup untuk membentuk 3 subnet seperti yang diminta dalam soal. Nah, subnet NAX barunya menjadi seperti yang dilihat pada layar, angka 1 akan berjumlah 26, sisanya adalah angka 0. Dan jika kita ubah menjadi bilangan desimal yaitu 255.255.255.192. Nah, langkah kedua, jumlah host per subnet. Nah, tadi subnet max yang baru kita dapat adalah slash 26. Berarti ada 32 dikurang 26 sama dengan 6 bit untuk host. Benar. Nah, jumlah alamat IP-nya adalah 2 pangkat 6 sama dengan 64. Jadi, dalam satu subnet akan ada 64 alamat IP. Namun, karena dua tidak bisa dipakai atau ke dalam host, maka kita kurangi 64 kurang 2 sama dengan 62 host. Mengapa demikian? Karena eh, alamat IP yang pertama akan digunakan untuk network ID dan alamat IP yang terakhir akan digunakan untuk broadcast ID. Nah, untuk langkah ketiga, menentukan range IP untuk masing-masing subnet. Nah, blok subnet dihitung berdasarkan increment. 256 dikurang 192 sama dengan 64. Jadi range setiap subnet akan bertambah 64. Nah, karena tadi kita diminta untuk membentuknya menjadi 3 subnet, maka subnet pertama network ID-nya adalah 192.168.10.0 dan broadcast ID-nya adalah yang terakhir yaitu 192.168.10.63. Untuk subnet max kedua kita tambahkan 64, maka network ID yang pertama adalah 192.168.10.64. Untuk subnet yang ketiga dan yang terakhir adalah network ID-nya 192.168.10.128 dan broadcast ID-nya 192.168.10.191. Dan range IP address-nya, IP host-nya adalah yang di tengah. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai subnetting dan IP address. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.